Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karenina Sherilyn Bibi Utama dengan NIM 101-601-25-10138 dari jurusan IBM RC. Dalam video kali ini, aku ingin sharing kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mengenai kekreativitasan dan cita-cita saya. Dalam keseharian saya, tentunya tidak jarang sekali saya menemui aktivitas yang ternyata memerlukan banyak sekali kemampuan dalam bidang-bidang kreatif, terutama creative skills yang saya tekuni. Creative skills saya yang pertama adalah tentunya desain, terkhususnya dalam hal memvisualisasikan teks menjadi gambar atau jadi data visual. Bagi saya, desain bukan hanya soal membuat tampilan menjadi lebih menarik, tetapi juga bagaimana kita mengubah sebuah ide menjadi sesuatu yang sangat jelas, mudah dipahami, dan memiliki dampak. Moving on, skill kedua saya adalah di bidang content editing. Sedari dulu, saya selalu gemar untuk membuat editing simple. Sejak SMP, saya dan teman-teman sering sekali membuat video jedak-jeduk ala anak SMP, seperti Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT Mr. Smee on the mix. Lalu, ketika saya masuk SMA, saya mulai lebih mempelajari berbagai fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi-aplikasi editing. Sejak saat itu, saya cukup sering membuat video ringan seperti vlog, video lucu-lucu, dan lain sebagainya. Last but not least, saya juga sangat senang dengan makanan. Walaupun saya sendiri masih tidak seahli itu dalam masak, tentunya saya juga pernah membuat my own homemade food. Nugget telur. Saya membuat nugget telur ini dari nol, dari telur yang dikukus, dibaluri tepung roti, dan sampai penggorengan. Menariknya, setiap kali saya menerapkan skill-skill saya, secara tidak langsung saya juga menerapkan yang namanya problem solving. Sebagai contoh, untuk membuat sebuah visualisasi dari teks saja, saya harus bisa menampilkan sebuah ide ke dalam bentuk visual yang ringkas dan yang pastinya bisa juga dipahami orang dengan sekali lihat saja. Mengenai skill content editing saya sendiri pun demikian. Saya merasa saya sangat kesusahan karena saya menyimpan terlalu banyak media dan akhirnya berhasil tidak organized. Nah, oleh sebab itu, bagaimanakah caranya agar saya bisa merangkum dan meringkas seluruh media tersebut menjadi satu buah karya saja? Ya tentunya dengan editing. Berbicara tentang problem solving juga, saya orangnya memiliki keinginan besar dalam hati saya untuk menjawab keresahan-keresahan yang didalami masyarakat secara luas. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang sosial atau bisa disebut juga sebagai sociopreneur, terkhususnya di bidang makanan dan minuman sehat berbasis lokal. Menurut saya sendiri, membangun sebuah usaha bukan hanya soal profit, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan gaya hidup yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani-petani kecil yang menjadi pemasok utama. Dari pembelajaran GAPS, saya memahami bahwa entrepreneurship menuntut keberanian untuk berinovasi sekaligus tanggung jawab sosial agar bisnis bisa cepat tumbuh berkelanjutan. Yang dimana ini juga selaras dengan visi yang dimiliki oleh role model saya, Cinta Laura Kell. Dengan ini, value yang ingin saya ciptakan sebagai sociopreneur ada 3. Yang pertama, kontribusi saya untuk orang lain. Tentunya saya ingin membuka akses pada produk yang sehat dan pemberdayaan individu agar memiliki gaya hidup yang lebih baik. Nomor 2, kontribusi bagi masyarakat. Saya ingin meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, terutama petani kecil sebagai pemasok utama bahan-bahan baku. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengembangkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Lalu, hal terakhir yang akan saya bagikan kepada penonton-penonton sekalian adalah hal positif yang sudah saya lakukan selama 2 minggu terakhir. Surprisingly, ketika saya merefleksikan kembali, hal positif yang saya lakukan dalam 2 minggu terakhir adalah mengajar. Dimulai dari saya mengajari teman saya akuntansi, sampai mengajarkan teman-teman saya framework yang diperlukan dalam kompetisi, dalam konteks kerja kelompok pun demikian. Teman-teman mengandalkan saya untuk mengkoreksi hasil kerja mereka, dan tentunya hasil kerja mereka jika kurang maksimal, saya tidak akan menyalahkan mereka. Saya seringkali mengapresiasi hasil usaha mereka karena mereka sudah sangat berusaha dan mereka sudah mengerahkan yang terbaik dan pastinya selalu ada tempat untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih.